Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para insan mereka belajar? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kita berjumpa kembali dengan kopi. Kali ini di jalanan kota di London. Kurang lebihnya ini berada di Oxford Street, salah satu jalan yang cukup ikonik katanya orang, dan cukup ramai memang di malam ini. Para insan mereka belajar dan para teman transportasi, saya hari ini mencoba berdiskusi tentang kopi, kota London, dan inovasi transportasi masa depan. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita cicipi kopinya dulu. Yang ada kopi silakan. Cukup menyegarkan, dingin-dingin begini minum kopi. Hari ini kita berada di jantung London, kota yang sejak abad ke-17 terkenal bukan hanya dengan lembut kabutnya, tetapi juga sebagai tempat ngopi pertama. Tempat kopi membuka jalur bagi dialog ilmu, pengetahuan, dan gagasan urban modern. Bayangkan, setiap tegukan kopi di Oxford Street mengandung jejak revolusi, pembaharu peradaban, hingga inovasi transportasi masa depan. Dari cangkir kopi tercipta ruang diskusi untuk para insinyur, urban planner, hingga penggiat teknologi. Di sini kopi adalah katalis perubahan, bukan sekadar minuman tentunya, tetapi nadi energi kota metropolitan yang dinamis. Kopi memiliki sejarah di kota ini. Kota London merangkai sejarah kopi sejak tahun 1652. Kedai pertama dibuka Pasquale Rossi di Saint Michel Alley. Kedai-kedai kopi bertransformasi jadi ruang berkumpulnya para ilmuwan dan masyarakat, sehingga melahirkan diskusi soal tata kota, sistem transportasi, sampai revolusi industri. Di antara deretan bangunan heritage London, kopi menjadi medium pertukaran pengetahuan. Kopi dan kota berjalan bersama. Keduanya saling membentuk identitas dan wajah urban masa depan. Kopi merupakan hal yang patut kita sambungkan dengan transportasi perkotaan dan green engineering. Kita bisa lihat perjalanan kopi di London bukan hanya tentang sejarah dan teknologi. Kedai kopi memberi warna baru bagi ruang publik London. Kehadiran kafe-kafe ini merevolusi fungsi sosial ruang urban, menghadirkan ruang diskusi terbuka bagi pelajar hingga profesional teknik sipil yang sehari-hari memikirkan desain jalan, jembatan, dan sistem transportasi kota. Kedai kopi modern tak sekedar tempat menikmati minuman, tetapi menjadi laboratorium sosial yang memicu diskusi kreatif, mempertemukan pemikiran lintas disiplin, dan berbagai hal lainnya. Di antara uap kopi dan suara mesin espresso, seringkali lahir ide-ide rekayasa berkelanjutan, mulai dari transportasi cerdas hingga pemanfaatan ulang fasilitas kota. Ini selaras dengan penelitian yang menekankan adaptive risk, yaitu pemanfaatan bangunan lama menjadi ruang kafe fungsional, menciptakan keseimbangan antara pelestarian heritage dan kebutuhan inovasi arsitektural masa depan. Seiring pertumbuhan konsumsi kopi, tantangan lingkungan pun meningkat. Fakta terbaru, sekitar 1,5 juta ton ampas kopi telah mampu diproduksi di Inggris setiap tahun, menjadi bagian dari keberlanjutan lingkungan. Sebagian besar limbah-limbah itu menjadi hal yang lebih berarti. Di London ini, limbah kopi diolah menjadi bahan bakar biodiesel yang kemudian dapat digunakan untuk bahan bakar bus kota. Proyek BioBin, disebutnya BioBin, bahkan mengklaim jika seluruh ampas kopi di kota mampu diolah, sepertiga bus London akan beroperasi dengan campuran biodiesel kopi.
Ini menjadi contoh terbaik dampak nyata integrasi industri kopi, teknologi transportasi, dan prinsip circular economy yang sangat relevan dengan riset teknik sipil berkelanjutan. Upaya ini tidak cukup berhenti pada teknologi. Edukasi dan kesadaran publik terhadap pengelolaan limbah kopi juga terus digalakan. Penggunaan gelas tumbler, upaya daur ulang, hingga pengelolaan limbah pada tingkat kedai menjadi gerakan kolektif yang memperkuat wawasan sustainability bagi warga kota. Hal ini menjadi topik penting dalam diskusi akademik maupun seminar-seminar yang terus digalakan di berbagai kampus. Para insan Merdeka Belajar, di tengah segala inovasi tersebut ada keunikan tersendiri. Banyak kedai kopi London memadukan desain modular, fungsi fleksibel, dan konsep smart building merupakan ruang yang dapat diadaptasi untuk diskusi, presentasi riset, bahkan workshop teknik sipil atau transportasi. Desainnya mempertimbangkan prinsip place attachment, yaitu hal-hal terkini yang mampu diterapkan. Kemudian ada juga psikologi ruang dan tentunya efektivitas penggunaan lahan. Semua itu menjadi bagian penting dari keilmuan dan penelitian di bidang rekayasa infrastruktur. Para insan Merdeka Belajar dan teman-teman transformasi transportasi, izinkan saya mengajak kita semua merenung lebih dalam. Bagaimana jika kopi bukan lagi sekedar candu energi pagi, melainkan narasi besar yang menyatukan aktivitas urban, jejaring transportasi, dan inovasi teknik. Bisakah pengalaman kita di kedai kopi, dari menikmati secangkir espresso hingga terlibat dalam diskusi intelektual, dapat menjadi inspirasi membangun sistem kota yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan? Di London, revolusi kopi telah dan akan terus menggerakkan masa depan, tak hanya di cangkir, namun juga di jalanan, ruang diskusi, dan laboratorium riset teknik di sipil dunia. Dengan demikian, kopi, kota, dan inovasi engineering bukanlah tiga hal terpisah, tetapi satu simfoni kreativitas untuk generasi urban masa depan. Para insan Merdeka Belajar, transformasi digital hadir di industri kopi London. Kecerdasan buatan kini mengendalikan proses roasting biji kopi, memprediksi preferensi konsumen, mengoptimalkan supply chain, hingga mengatur distribusi pasokan kopi di kedai-kedai urban. Robot barista, aplikasi rating rasa, hingga analisis big data konsumsi kopi mempercepat inovasi. Artificial Intelligence juga mendorong riset teknik sipil dan transportasi. Dari simulasi mobilitas urban berbasis big data, prediksi kebutuhan bahan baku, sampai monitoring dampak transportasi pada lingkungan dan pola konsumsi. Kedai kopi sebagai ruang inovasi dan riset di London ini bukan hanya berada di pinggir jalan atau stasiun, tapi seringkali menempati bangunan-bangunan dengan sejarah yang panjang. Cafe bar misalnya di Institution of Civil Engineers menjadi mikrokosm di mana insinyur, mahasiswa, dan pelaku industri bertemu, bertukar gagasan, dan berinteraksi secara multidisiplin. Inilah ekosistem pembelajaran, ekosistem inovasi, dan ekosistem pengembangan keilmuan yang sangat relevan dengan pengalaman pengajar dan penelitian di dalam bidang teknik sipil dan transportasi kota. Para insan Merdeka Belajar, berbagai penelitian, berbagai relevansi, berbagai adaptasi ruang yang dimulai dari kota rasanya dapat menjadi ide yang luar biasa. Kalau itu saja menjadi ide, bagaimana kalau digabung dengan kopi yang panas, kopi yang kental, dan kopi yang dapat dinikmati? Anda semua tidak hanya berpikir bagaimana transportasi dan logistik kopi saja, tapi bagaimana kita membuat kota lebih efisien, membuat dan menciptakan sistem urban yang inklusif dan berkelanjutan, serta menempatkan kopi sebagai ikon. Setelah itu kita bisa melihat integrasi antara riset,
teknologi dan budaya urban sebagai wujud nyata transformasi perkotaan global. Para insan mereka belajar, setiap cangkir kopi di London adalah bagian dari sistem kompleks kota, menghubungkan supply chains dari petani hingga penikmat kopi, memastikan moda transportasi berjalan efisien, dan membuat kota lebih hijau. Mungkin kita harus mulai berpikir, bagaimana penelitian, pengajaran, dan inovasi bisa diterapkan guna memecahkan tantangan kota masa depan. Bagaimana peran mahasiswa teknik sipil, perencana kota, dan pemilik kedai kopi untuk membangun ekosistem urban yang berkesinambungan. Anda sendiri, apa gagasan Anda untuk mewujudkan masa depan kota berkelanjutan dan teknologi berbasis artificial intelligence? Banyak ruang untuk mendiskusikan. Tentu tidak hanya di ruangan untuk ngopi. Dimanapun Anda bisa berdiskusi. Contohnya adalah kopi di London memiliki jejak perjalanan global yang luar biasa. Sebagian besar biji kopi yang disajikan di kedai-kedai di kota London berasal dari wilayah produsen kopi utama di dunia, seperti Brazil, Kolombia, Ethiopia, Kenya, Vietnam, dan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk di Indonesia pastinya. Kedai-kedai kopi specialty di London bahkan menawarkan kopi single origin yang memperkenalkan cita rasa unik dari setiap daerah produksi. Para insan mereka belajar, tanpa transportasi yang baik, tanpa rantai pasok yang mumpuni, tidak mungkin saat ini kita bisa menikmati kopi dari Indonesia di kota London. Kita harus berterima kasih kepada para peneliti terdahulu yang terus mengembangkan bagaimana logistik bisa efektif dan efisien. Semoga diskusi ini menginspirasi kita lebih mengedepankan transformasi transportasi yang berkelanjutan. Para insan mereka belajar, rasanya kita harus makin serius belajar tentang logistik, transportasi darat, kereta barang, van pengantar, hingga kapal-kapal besar antar dunia yang menghubungkan suplai kopi kemanapun. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat. Untuk siapa? Untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.